Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini baru lagi guys, Daido Caribbean 2000 high speed nih yang ditunggu-tunggu nih. Kemarin punya yang 1000 ternyata kekecilan. Sekarang kita beli yang 2000 HS. Tapi yang 1000-nya udah nggak ada ya. Seperti biasa, deep spool dan shallow spool yang terpasang. Kita buka aja langsung. Penasaran high speednya kayak gimana? Apakah kayak Genghis Khan? Kalau dari spek sih ya seperti Daido Genghis-Khan ya, atau yang bakal muncul nanti Daido Spiro ya, terus nanti ada Daido Predator 300L. Andai celengan rusak nih. Caribbean 2000 HS ya. Klikernya ya lumayan terdengar, nggak sejangkrik Icarus kayaknya. Ya sedikit lebih senyap sedikit ya, tapi nggak masalah, yang penting strike bukan suara. Nah ini ya Caribbean maksimal drag 9 kilo ukuran 2000 dengan 7+1 ball bearing ya, di sini 7+1. Sudah one way, sudah power handle pastinya ya, pastinya sudah one way dan power handle. Untuk line capnya ini 014 di 180, 016 di 130, 018 di 110. 2000 HS dengan rasio 6. Di sini ada tulisan HS, di sini logo Daido ya. Kita coba aja. Nah, dari sini ya cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, betul. Rasio 6. Luar biasa, ini buat casting enak pasti nih. Shallow spool dengan rasio 6 ini cakep nih menurut saya. Menemani tackle-tackle Daido saya yang lain ya. Kita langsung buka aja ya, buka aja. Seperti reviewan yang lain ya, review-review yang lain. Di sini mungkin ada rubber seal ya, di sini satu o-ring ya, o-ring di gagang. Di sini juga ada rubber seal ya di bagian dalam, o-ring juga. Untuk buka ini gagangnya apakah udah bisa dibaut? Saya berharap sudah, please. Walaupun tidak bisa berharap lebih. Oke, good banget. Daido sekarang ngerti ya. Di dalam sini ada baut, jadi kita bisa ganti handle kalau teman-teman suka nih. Ada baut guys, bisa ganti handle. Sumpahnya akhirnya Daido mengerti. Daido menuju premium class guys, jadi kalian gak usah khawatir ya. Daido itu produk lokal yang luar biasa. Saya suka sekali. Di sini ini langsung gagangnya aja. Nah di sini harusnya ada bearing, please, bearing or bushing. Kita kepoin atau nggak ada? Sepertinya ada, tapi saya agak susah nih ngambilnya. Pakai apa ya? Di sini sih tampak ada bearing ya. Tampak ada bearing, tapi saya agak susah ngambilnya di dalam situ. Gimana ini ngambilnya? Sebentar. Nah di dalam sini ya, itu ada satu buah bearing. Barangkali kelihatan sama teman-teman. Bentar. Yap, di dalam situ ya. Nah ada satu bearing ya. Oke, kelihatan. Luar biasa. Ini bisa kita ganti gagang handle-nya ya. Kalau teman-teman mau nanti ini bisa dibuka. Sudah ada baut. Oke, bagian gagang. Nah kita dusnya kesampingin aja. Nih gagangnya bisa dilepas dan ada bautnya sekarang ya. Kalau teman-teman mau ganti pakai Gomexus juga ini bisa ya. Ganti pakai Gomexus bisa. Terus ini di bagian handle dan penutupnya sudah terbuka semua. Shallow spool kita buka dulu yang di sini ya. Part yang terbuka shallow spool ini untuk line capacity-nya. Di sini ada rasio 621, line capacity 014 380. Wih. Untuk P kecil ya. 02 di 315, 025 di 200. P2 bisa 200 meter berarti ya. 025 biasanya P2 yang saya tahu. Tapi tergantung merek ya, kembali lagi. Kita buka untuk drag sistemnya, apakah ada upgrade dibanding Daido Caribbean 1. Oh ini masih felt ya, masih felt seperti biasa.
Masih belum salt water cukup, tapi ya sudah cukup sekali asal kita kasih grease. Ini bisa membantu menahan karatannya ya. Apalagi kita kemana nih? Ke spool. Lanjut ke spoolnya, rubber seal pasti dong. Ya, di sini ada rubber seal udah pasti. Seperti review-review yang lain ya, kita harus buka total, kita periksa. Barangkali ada teman-teman yang mau beli, ini udah banyak banget di marketplace ya. Di marketplace, dan penguncinya sekarang sama, dua-duanya bintang. Braking systemnya keren guys, karbon guys. Untuk shallow spoolnya ini drag washernya karbon nih, cakep nih. Nah kayak gini ya susunannya, dua drag washer karbon dengan 3 washernya. Nah washer yang di shallow ini nggak karatan, jadi yang karatan washer hanya di yang deep spool. Ini bukan gak karatan ya, nggak bereaksi pada magnet, jadi ini udah luar biasa. Good job. Baut di gagang juga tidak bereaksi pada magnet semuanya. Saya nggak punya magnet besar karena untuk reaksi magnet sekecil apapun juga kalau nempel itu terasa ya. Nah ini o-ring seperti biasa, luar biasa. Mungkin durasinya bakal panjang ya, kita bedah aja, kupas tuntas semuanya ya. Ini ada o-ring di situ. Di sini ada satu paket, ini bisa kalian buka atau enggak bebas ya. Clicker, sistem clicker. Terus di sini ada satu bearing tertutup. Nah, untuk support bearing ke spool ya. Seperti itu. Oke, selesai di situ. Kita maju ke line roller. Kita coba. Oh, putarannya tadi belum dicoba ya. Yang jelas udah pasti smooth sih ya, nggak usah ditanya. Namanya juga masih baru, udah pasti smooth ya. Tapi nggak semuanya yang baru smooth. Ada yang terasa sedikit lebih bersuara. Kalau ini enggak. Grease-nya udah saya suka banget sekarang Daido. Oke, bautnya. Untuk baut bagian luar ini Daido sudah bagus semua. Cenderung sudah tahan karat dan tidak seperti ukuran 1000 ya. Ini penting banget nih. Washer plastik ini ya, saya suka banget. Karena ini bikin line rollernya worth to buy, bener-bener worth to buy ini. Aduh, bahasa Inggrisnya susah banget. Pokoknya layak buat dibeli ya. Nah, ini ada 2 dan 1 buah ball bearing pasti dong. Wajib sih sekarang, udah syarat wajib ya untuk punya ball bearing di line roller. Luar biasa di sini. Mantap sekali. Keren, keren, keren. Saya suka. Lanjut lagi ke bagian mana lagi kita bongkar. Apakah di sini ada balancer rotor? Kita cek. Kalau di Daido Icarus atau Kronos ini ada ya. Nah, kita lihat di Caribbean ini. Oke, tidak bereaksi juga pada magnet. Sudah bagus sekali. Penutup. Oke, sudah ada grease dan enggak enggak ada balancer rotor karena ini rotornya karbon grafit ya. Karbon komposit, bukan karbon grafit, karbon komposit yang udah bagus sekali. Nah ini di bagian line roller ya. Nah kalau line roller nggak ada washer ini, dia akan tetap ada gesekan karena ini bahan ya anggaplah metal ketemu metal ya. Tapi kalau ada ini jadi licin banget. Itu udah saya suka sejak Daido Icarus. Keren banget untuk Daido. Sukses terus ya buat Daido. Saya jadi penggemar sejati dari Daido X Trend Spin yang udah nyemplung sekarang ada di Danau Saguling. Nah, sudah tidak ada lagi di tangan saya. Oke, ini bagus. Ini apa? Bell wire juga ya, rangkaian bell wire. Kita cek di sini di bell apa? Per apa sih namanya? Ya, pokoknya rotor atau bell wire assembly ya. Kita lihat. Oke, udah bagus ya. Ini udah bagus, udah banyak grease. Cuma untuk bagian ini, maaf saya izin tutup aja daripada lompat. Dan pokoknya untuk baut eksterior ini udah luar biasa. Nggak ada yang nempel magnet ya. Sementara yang saya temukan tidak ada yang bereaksi pada magnet. Jadi udah luar biasa. Oke, di sini pakai kunci 10. Nah, mungkin ini ya. Mungkin untuk skrup ini masih bereaksi magnet. Saya belum tahu nih. Yap, betul. Ini nggak masalah. Tidak ada fungsi, hanya sebagai penahan. Maksudnya bukan tidak ada fungsi. Fungsinya hanya sebagai penahan aja. Ada seal rubber seal di bagian main shaft ini ya, pengunci main shaft ini udah
bagus juga. Itu akan mengurangi resiko air masuk ke dalam bodi ya. Di sini kunci 10, pakai kunci 10. Main shaft masih bereaksi ya. Main shaft masih sedikit bereaksi tapi nggak masalah. Oke, rotor terbuka, sip, good. Nah, ini ada penutup. Ada penutup maksimal drag 9 kilo dengan 7 plus 1 ball bearing. Apakah masih penting pembahasan ball bearing saat ini? Kalau iya, kita buktiin. Kalau menurut saya udah nggak penting sih 7 plus 1 atau berapa, karena Daido sekarang saya udah percaya ya. Udah nggak pakai bearing-bearing yang 12 plus 1, 13 plus 1, enggak. Untuk Daido udah luar biasa nih, keren. Apalagi di harga real 300 ke atas ya. Ini dibanderol harga 400-an ya, 400 menuju 450, kurang lebih sekitar segitu. Nah, itu penutupnya sudah ya. Ini bagian penutup one way. One way di sini sudah bahan metal atau besi ya. Anggap aja seperti itu. Ini agak susah nih kalau lompat. Kita bongkar dulu. Kita buka tapi agak keras. Nah, ini saya harus amankan per dulu ya sebentar. Karena kalau tidak diamankan ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Bentar ya. Oke. Per sudah diamankan dengan baik, lepas tanpa lompat. Kita buka agak keras. Nah, nih di sini nih. Grisnya bagus, grisnya sekarang encer, saya suka. Di sini ada satu washer ya. Washer ini untuk ketemu rotor nantinya. Ball bearing udah pasti ya. Kita buka aja. Perlu diukur? Sementara nggak usah ya, karena kemungkinan karatannya nggak akan dalam waktu 1 minggu langsung karatan. Jadi gampang lah kalau ngukur nanti aja. Nah, itu bearing di one way. Sorry, bearing di pinion gear ya. Bearing depan ini one way biasa. Ini bushing one way-nya, bushing one way. Dan ini bearing support di bagian belakang atau ke bagian bodi ya. Ke bagian bodi ini bagus juga. Pinion gear bahan kuningan sudah pasti ya. Agak licin. Kok saya excited banget ya? Suka banget ini. Ini yang saya tunggu-tunggu. 2000 HS ya. Di awal keluncurannya sudah ada pre-order 2000 HS, tapi tidak ada di mana harus pesannya. Jadi akhirnya di bulan Mei ini muncul juga, dan saya suka banget. Baut eksterior semua udah bagus, tidak ada yang bereaksi sama magnet. Nanti videonya mungkin nggak akan saya potong. Ada potong beberapa lah yang nggak perlu, mungkin saya potong. Oke, ini udah bagus. Di sini bautnya panjang dan beda sendiri di bagian belakang ini ya. Kalau di 3 bagian ini sama. Enaknya baut magnet, dibuka gini gampang, nempel. Nah, kalau nggak ada magnet ini agak susah nih ngelepasinnya. Udah kebuka semua nih. Nah, oke, 3 baut pengunci bodi, 1 baut belakang, 4 ya berarti pengunci bodi. Lanjut kita bedah dalamnya. Kita lihat gearnya. Saya penasaran sama gearnya. Nggak ada lagi kan? Penasaran sama gear rasio 6.2:1. Oke, nah. Oke, ini saya ada padet nih. Ini untuk ukuran 2000 ini padet banget nih. Cakep sih, ini gearnya gede. Ultralight ya, tetap ini untuk kelas ultralight. Di sini ada satu washer ya. Karena di depan bearing itu selalu harus ada washer. Ada sedikit ya, kalau disebut kurang pas ada, tapi tipis banget. Apakah ini akan bikin oblak? Mungkin selalu ada ya, karena tidak semuanya real, ada yang presisi banget ya. Ya, ini ada spare tapi tipis banget spare-nya. Karena kalau ini pas, kalau ini presisi banget nih ya, diginiin tuh nggak akan jatuh. Nih, kalau ini presisi banget ya, teman-teman harus tahu, jangan bilang kontroversi oblak-oblak ya. Kalau ini dijatuhin lepas berarti dia ada sedikit longgar, tapi sedikit. Kalau benar-benar gampang, baru digini udah jatuh, nah itu baru yang namanya longgar banget ya.
Ini nggak tahu saya. Nggak terlalu. Nah, lumayan lah. Berarti ada sedikit. Oke, itu fakta ya. Tetap fakta harus kita buka. Lanjut lagi ke mana lagi nih? Hati-hati dengan pair ini. Hati-hati dengan pair ini. Kita buka main gear. Apakah bisa langsung lepas? Nah, biar aman kita buka dulu main shaft deh. Cukup satu mata obeng bisa untuk semua baut nih, aman. Biasanya di sini masih nempel magnet. Cek. Oke, betul ya. Masih nempel magnet untuk di baut main shaft. Nih seperti ini. Kita buka gear sekarang. Agak nyangkut nih. Kita harus lepas dulu ini slider guide-nya. Tapi ini juga tertahan ya, karena ada slider guide-nya di bagian atas. Ini ketahan juga nih. Oke, ini gearnya agak kenceng. Nah, slider guide-nya kita lepas dulu ya. Slider guide-nya ini di sini agak nyangkut karena bearingnya ngikut nih. Sebentar ya, saya masukin dulu biar lebih mudah. Karena susah ya, bearingnya ngikut nih, bearingnya ngikut. Jadi mau nggak mau kita harus buka dulu ini oscillating gear. Nah, di sini masih bereaksi magnet. Siapa tahu kalau udah seperti ini dia mau keluar lebih mudah. Nah, kan betul. Ini nih oscillating gearnya. Bukan oscillating gear ya, tapi bearing ini cukup cukup pas, cukup pas dan sulit untuk keluar ya. Ketika keluar dia nyangkut. Kan oscillating gear ada di sini nih. Jadi teman-teman kalau bongkar ini harus hati-hati. Sebentar, saya buka dulu oscillating gearnya. Saya akan tetap berhati-hati, nggak mau main paksa karena ini barang baru guys. Nah, oscillating gear itu ada di sini, masuk ya. Nah, kalau kita paksa takutnya oscillating gearnya ada kerusakan. Jadi kita harus tetap jaga. Lebih baik kita buka dulu baut oscillating gear, nanti dia longgar, baru teman-teman tarik gigi ini. Karena ini bearingnya yang di sini cukup rapat ya, cukup pas. Nah, ini baru bisa lepas. Itu baru bisa lepas seperti itu. Oke, ini bearing di sebelah kiri. Sebentar, saya jadi lupa. Ini bearing di sini nih, sebelah kiri itu sebelah kanan. Ada perbedaan ukuran ya, bearing sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini main gearnya untuk ukuran body segini dan jadi rasio 6 ini lumayan besar ya. Karena ini reelnya ukuran compact banget. Ada satu bearing di sini. Mungkin nggak perlu saya lepas dan kita lanjut lagi. Di sini kita hitung bearingnya ya. Kalau teman-teman masih perlu pembuktian daido sekarang seperti apa. Bearingnya ada satu di oscillating gear, 2, 3 di main gear ya, drive gear, 4 di ini depan pinion bagian belakang. Di sini pinion bagian depan, 5, 6 di bagian support spool, 7 di bagian ini ya. Di dalam sini ini ada satu bearing. Jadi ini 7 plus 1 sesuai dengan apa yang dia janjikan. 7 plus 1 shield ball bearing ya. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir kalau beli daido sekarang, udah bener-bener jujur-jujuran, selalu jujur-jujuran ya. Dua bagian magnet, dua bagian baut atau yang masih nempel magnet itu di bagian oscillating gear ya, penutup oscillating gear yang di sebelah itu ya tadi, dan di bagian sini, di bagian main shaft ini itu hanya dua baut yang bereaksi pada magnet. Tiga dengan pengunci depan ya, pengunci depan ini penutup oscillating gear. Ada 3 berarti baut yang bereaksi pada magnet. Main shaft masih. Selebihnya karena mungkin bahannya zinc juga enggak ya, tapi yang bahan stainless itu berarti yang masih bereaksi pada magnet ya. Washer di deep spool, 3 baut dan main shaft. Itu sih yang saya rasain. Kalau bel arm ini aluminium, ini juga aluminium ya. Itu udah bagus banget, udah bagus banget. Kalian minta apa lagi dari Daido? Harga udah murah banget dengan kualitas yang TOP BGT lah. Saya bilang kayak gitu. Oke, kita sekarang perbandingan aja drive gearnya. Di sini yang saya lihat kalau dengan Icarus 2000 ya. Ini Icarus 2000 saya rasa sih nggak jauh beda. Saya ambil jangka sorong dulu sebentar. Nah, ini kita coba ukur.
kurang lebih diameternya ini di 27,3 atau 27,5. 27,5 ya. Jangka sorong saya ini minus 0,1 nih. Nah, kalau untuk Icarus 2000 ini di 20 sama 27,5. Jadi untuk drive gear dengan Icarus mungkin sama. Perbedaan utamanya ada di pinion. Menurut saya ada di pinion. Karena rasio besar itu biasanya satu besar satu kecil. Nah, ini yang saya lihat di pinion kayaknya nih. Nah, betul. Pinionnya ini kecil ya. Drive gear di pinionnya lebih kecil sehingga menghasilkan rasio 6,2:1, sedangkan ini agak besar jadi menghasilkan rasio di 5,2:1 ukuran Icarus normal ya, Icarus 2000. Seperti itu luar biasa. Berarti perbedaannya di sini di pinion gear. Oke, kita simpan lagi yang Icarusnya. Kembali lagi ke Daido Caribbean. Ini udah luar biasa banget sih. Dapat dual spool, oke, rasio 6 cakep. Ukuran 2000-nya ultralight. 2000 ultralight bukan 2000 reguler ya. Anti karat lumayan. Saltwater belum, tapi udah bagus anti karat. Tidak ada dia embel-embel saltwater, tapi pendukung ya, bahan-bahan pendukungnya sudah cukup bagus, tidak bereaksi kencang terhadap magnet. Jadi ini udah keren banget ya. Mungkin saya agak terbata-bata karena bingung harus ngejelasin apa, karena ini Daido Caribbean yang 2000 high speed rasio 6,2, dan istimewanya ada surprise di sini. Karena yang sebelumnya 2000 sebelumnya, yang sebelumnya kemarin pada susah nyari kan kalian. Sekarang udah restock lagi dan sudah ada 2000 high speed. Ini karbon dragwasser nih. Nah, sedangkan untuk yang reguler dia pakai felt. Itu istimewa lagi. Pokoknya kita rakit dulu, nanti kita review lagi ya. Mungkin nanti entah saya fast forward atau enggak. Tapi kita rakit dulu sekarang. Mungkin saya mau menambahkan sedikit oil aja. Ini oil pribadi sih. Sebagai tambahan aja ekstra. Tidak perlu, sebetulnya tidak perlu, cuma saya sedikit sayang aja dikasih oil supaya lebih terisi ya. Karena pada dasarnya grease itu ball bearing itu pelumasannya di dalamnya itu grease. Tapi saya kasih oil supaya supaya lebih licin. Seperti itu ya. Di dalam sudah ada grease. Saya coba bantu aja bearing di sini. Kita pasang per dulu ya. Ini bagian krusial, mungkin saya nggak in frame ya, out frame. Oke, per sudah. Oke, one way sudah. Sip. Lanjut ke penutupan. Bagian tutup tadi maksimal drag 9 kilo di bagian atas, dan kita tutup pakai ini. Oh, saya lupa. Berarti tadi ada berapa baut yang bereaksi magnet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagian sini sedikit bereaksi pada magnet ya. Mohon maaf nih kalau tadi ada kekeliruan, karena video lanjutannya ada ya di sini. Saking excitednya saya.
kita pasang dulu drag washer ini ya. Kalau teman-teman punya drag grease, ini bisa ditambahkan ya drag grease. Tapi itu sudah ada di dalamnya, udah terasa ada grease. Ini tangan saya juga sedikit agak belepotan ya. Oke, ini sudah. Sip. Kita pasang penutup bagian kanan. Kita pasang gagang handle. Di sini biasanya agak sedikit sulit ya. Biasanya ya, yang saya rasain tuh. Tapi enggak, ini mudah. Oke, ini mudah. Nah, ini untuk penguncinya kita harus putar sedikit ya. Penguncinya itu harus diputar sedikit. Nah, seperti itu. Sudah cukup. Jangan terlalu kencang. Dan kita lihat hasilnya. Licin sekali tangan saya ini. Ntar kita rakit dulu ini ya. Ini luar biasa, bagus sekali. 400.000 dapat 2 spool. Wih, putarannya keren sekali ya. Ini kita lap dulu, nanti kita lanjut pembahasannya lagi sebentar. Kita bersihin dulu. Oke, ini udah saya coba masukin benang ya. Ini untuk 125 meter ukuran ceking X16 ini, X3 ya. Ini diameternya cukup kecil. 120 meter, kalau di sini tertulis 016 itu muat di 130. 125 menurut saya udah sampai bibir banget. Jadi takutnya backlash ya. Nah, di belakangnya pun udah habis banget. Ya, tapi nggak jauh beda bahwa 016 di 130 ini udah bagus sekali sih. Udah bagus banget dan muat sampai 130 ini udah panjang banget untuk spool shallow ya. Nah, jadi menurut saya 110 lebih ideal walaupun PE 016. Jadi teman-teman tergantung merek PE kalian, diameter PE kalian seperti apa. Ini luar biasa. 110 meter. Kita bikin videonya nanti kita hitung bareng-bareng, oke? Oke, teman-teman, kita hitung bareng-bareng aja ya. Ini kita anggap belum ya, belum warna kuning karena ini cuma sedikit. Belum kita anggap satu warna ya. Nah, ini ungu satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Oke, pada dasarnya 130 cm, 130 meter itu muat, tapi saya khawatir sedikit backlash. Lebih baik aman di 110 untuk P016 yang saya pakai ya, ceking ebek. Lanjut ke pembahasan berikutnya.
Oke, jadi gitu teman-teman ya. Tadi saya masukin 130 meter persis sesuai spesifikasi yang tertera di sini ya. P016 ya, 130 meter itu ternyata menurut saya sedikit overspool tapi nggak masalah. Kurangin 10 atau 20 meter atau sekitar 1 atau 2 warna itu udah cukup ya. 110 meter untuk casting pendek-pendek ya, entah itu di air tawar atau kita ke pinggiran pantai, casting pendek-pendek itu cakep. Dengan PE1 ya, tadi itu PE1 di diameter 016. Selebihnya ini reel udah bagus banget. Sangat serasi dipadukan dengan Daido Emperor ya. Dengan Daido Emperor ini sudah pas banget kalau teman-teman masih punya Daido Emperor. Sangat direkomendasikan untuk casting ultralight dengan ukuran 1000 maupun 2000 ya. Bebas teman-teman pilih, tapi khusus untuk 2000 untuk ukuran 2000 ada tipe high speednya atau rasio 6.2:1. Segitu dari saya, semoga bermanfaat. Siapa tahu kalau ada yang teman-teman mau beli, silahkan cek linknya nanti di deskripsi aja ya. Link pembeliannya cek di deskripsi untuk Daido Caribbean 2000 High Speed rasio 6.2:1. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.